Kemudian Pak, ini tadi yang menarik adalah Bapak tadi bicara terkait untuk prestasi anak, maksudnya terkait tidak hanya di bidang akademik, non akademik, jadi di bidang keagamaan dan lain sebagainya. Menyangkut tentang KMA. Nah, ini kan KMA nomor 184 tahun 2019. Ini kan merupakan apa Pak namanya? Regulasi apa? Pengembangan atau pedoman implementasi kurikulum. Iya, ini kan dari dulu yang tahun KMA 165 tahun 2014. Ini regulasinya seperti apa Pak? Kenapa kok harus ada maksudnya perubahan? Namanya perubahan atau pengembangan Pak ya? Dari KMA 165 ya menuju ke KMA 184 tahun 2019. Ini seperti apa Pak? Jadi apa itu, dunia ini senantiasa berubah, kemudian kebutuhan juga semakin tinggi tuntutannya, dan diharapkan warga madrasah atau kita di madrasah ini juga harus mengikuti perubahan zaman, ya. Dan tugas kita adalah menyiapkan anak-anak didik agar dia bisa survive di masanya nanti, menyiapkan sumber daya manusia di sana. Ketika sebuah apa itu dunia berubah, kemudian tuntutan juga berubah, mau nggak mau kurikulum juga harus berubah. Gitu kan? Kalau kurikulumnya tetap berarti kita ketinggalan, nggak jadi lari lagi gitu Pak ya. Nah, tentu perubahan itu berupa penyempurnaan, ya. Salah satunya kalau di KM 184 tentang pedoman implementasi kurikulum madrasah itu, madrasah diberi ruang seluas-luasnya ya, untuk mengelola madrasah secara otonom. Salah satunya madrasah bisa melakukan inovasi dan kreasi di dalam mengembangkan kurikulum madrasah. Karena apa? Kurikulum madrasah atau kurikulum operasional di madrasah yang biasanya teman-teman sering menyebut dokumen 1 itu sebenarnya adalah resep. Kalau di warung itu dia resep masakan, gitu kan? Nah, madrasah itu mau masak apa? Madrasah itu mau membuat apa? Madrasah itu punya program unggulan apa? Madrasah mau mengembangkan potensi anak di bidang apa? Nah, resepnya harus dicantumkan di dalam resepnya untuk pengembangannya. Nah, oleh karena itu di KM 184 setiap madrasah diberi keleluasaan untuk membuat resep-resep tadi sesuai dengan mengembangkan dari resep ini. Kalau di KM 165 dulu kan struktur kurikulum dan sebagainya nasional kan sama harus sama madrasah satu dengan yang lainnya sama. Kalau di KM 184 ya diberi peluang madrasah antara satu dengan yang lainnya itu berbeda, gitu ya. Sehingga kalau ibaratkan warung makan itu berjejer-jejer warung makan banyak boleh, tapi silahkan punya menu-menu spesial masing-masing. Karena menunya spesial, resepnya pasti spesial. Kayak ini madrasah ada man 1, ada man 2, ada MTS dan lain sebagainya. Berjejer-jejer satu komplek, tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi masing-masing punya spesial, punya keunggulan masing-masing. Gitu. Nah, dengan demikian maka masyarakat punya banyak pilihan jadinya. Anak saya mau kembangkan ini literasinya sama ini ya. Kalau begitu masuk sana. Kemudian mau hebat di bidang keagamaan atau keterampilannya, kalau mendua ini di keterampilan maka anaknya akan sekolahkan situ. Kira-kira begitu. Jadi ada keleluasaan di sana untuk mengembangkan kurikulum. Salah satu ruhnya itu. Seperti itu. Berarti ini kemerdekaan belajar sebenarnya ada di situ. Jadi bebas untuk apa? Bukan bebas. Punya otonomi. Punya otonomi. Dengan bebas kan beda. Iya. Ada apa? Ada resepnya tadi Pak ya. Ada resepnya, tapi dari resep ini silahkan dikembangkan seperti itu. Iya. Beda kalau dulu yang untuk KMA yang 165 resepnya sama. Resepnya sama, harus pakai ini pokoknya. Apapun entah itu ini cocok keasinan atau gimana, pokoknya harus ini kalau dulu. Kalau untuk sekarang keleluasaan. Silahkan mengembangkan dari resep ini sesuai dengan potensinya, potensi yang ada di madrasah, potensi daerah, potensi sumber daya manusia, kemudian dia mau mengembangkan
mengembangkan program apa. Jadi masing-masing madrasah bisa menampilkan keunggulannya, karena saya yakin bahwa setiap daerah, setiap madrasah punya potensi yang berbeda, termasuk potensi apa itu anak didik ya. Siswa itu kan berbeda-beda, bervariasi ya. Jadi harus kita kembangkan dengan optimal. Karena tugas kita adalah sebenarnya di madrasah itu mengembangkan potensi yang dimiliki anak agar optimal dia potensinya. Anak yang punya potensi seni, ayo kita kembangkan seninya dengan optimal. Anak yang potensi olahraga, ayo kita kembangkan olahraganya dengan optimal. Anak yang punya potensi akademik, ayo kita kembangkan akademik. Anak yang punya potensi di bidang bahasa, ayo kita kembangkan agar optimal kemampuan berbahasa asingnya. Kan begitu toh. Berarti sangat anak yang punya kemampuan podcast. Ayo kita kembangkan podcastnya gitu ya. Jadi kalau waktu podcast begini siswa. Sudah. Ini ada beberapa kadang juga dari siswa, kadang untuk yang menggantikan posisi saya juga kadang di siswa. Jadi, seperti itu, Pak. Karena sekarang itu ya potensi anak bermacam-macam, termasuk podcast seperti ini. Ini keren ini. Menarik, cukup menarik. Ini tapi itu Pak ya, untuk pertama kali waktu melihat mendengar kabar mengisi podcast di Mansatu. Saya senang. Karena ngobrol. Saya hampir tiap hari itu nonton podcast. Seperti itu Pak. Berbeda dengan saya ya Pak. Saya waktu mendengar dapat ini nanti isi podcast bersama Pak Suwardi dari Kemenak Pusat. Aduh, beneran ini gitu Pak. Saya ada rasa deg-degan. Seperti itu Pak. Kan sudah banyak sekali perjalanan Pak Suwardi, Pak Kumis gitu ya saya panggilnya, dari tahun 96 sampai dengan tahun 2022 sekarang. Suka duka pasti ada Pak ya? Banyak sukanya kalau saya. Banyak sukanya Pak. Mungkin bisa dibagikan Pak untuk suka dukanya. Mungkin waktu di Kementerian Agama, di Kementerian Agama Pusat seperti itu. Mungkin kendala apa yang dihadapi, apalagi di masa pandemi seperti ini yang kemarin itu kan. Untuk sekarang kan mungkin sudah mulai berkurang Pak ya untuk yang di masa pandemi. Untuk menghadapinya seperti apa Pak? Kalau saya punya prinsip hidup itu apa itu happy aja. Jadi semua aktivitas kita jalani dengan happy, dengan senang gitu ya. Karena menurut saya kunci optimal kita bisa bekerja kalau kita senang. Jadi saya tidak merasa susah atau sedih gitu ya, senang aja gitu ya. Happy aja. Karena dunia ini indah. Kita melihatnya dengan kacamata keindahan. Ya. Nah, baik jadi guru, kepala madrasah atau sekarang di kantor ya, tugas kita adalah melayani gitu ya. Kalau kita punya jiwa melayani gitu ya, siapapun yang ada yang kita temui ya, kita punya jiwa melayani, maka itu akan enak, akan nikmat. Semakin kita bisa melayani banyak orang, itu ada sebuah kebahagiaan di sana gitu kan. Jadi bukan semakin berat pekerjaannya, tidak merasa begitu, akan semakin merasa senang, rasa bahagia bila mana kita bisa melayani banyak orang, banyak madrasah gitu kan. Nah, dan akan lebih bahagia lagi bila madrasah semakin mandiri dan anak-anak madrasah semakin banyak yang berprestasi. Jadi apa itu istilahnya, keringat itu udah nggak terasa lagi tuh, gombios itu udah nggak terasa lagi. Berarti menikmati. Betul menikmati dan bersyukur. Seperti itu Pak ya. Berarti kuncinya dari tadi saya selalu Pak Suwardi ini adalah orang yang sangat-sangat bersyukur, maksudnya dengan apapun yang mungkin bahasanya begitu kali ya. Sangat terlihat Pak, maksudnya sepertinya ikhlas sekali dalam maksudnya menjalani apapun. Berarti saya di sini saya harus maksudnya menyesuaikan diri. Intinya harus bersyukur dan menikmati. Jalani dengan rasa senang, rasa cinta, rasa bahagia. Jalani dan syukuri. Pasti itu bersyukur kan? Iya. Dengan rasa senang, rasa cinta, rasa bahagia, pasti itu salah satu bentuk rasa syukur kan di situ. Dan semuanya akan rasa nikmat itu. Tidak ada pekerjaan yang berat. Apabila kita menikmatinya ya.
semuanya ringan-ringan saja, enak-enak saja. Harus percaya bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Iya, benar dan harus sekali. yakin bahwa Allah tidak akan memberikan beban kepada kaumnya melampaui dari kemampuannya. Udah ditakar sama Allah. Jadi ringan-ringan saja. Seperti saja. Gitu Saya ya. ini Pak terakhir Pak. Pesan-pesan Pak untuk para pemirsa podcast Mansaro, untuk warga madrasah juga. Dari Pak Suwardi. Bapak Ibu, rekan-rekan, warga madrasah, khususnya di Man 1 Bojonegoro. Man 1 Bojonegoro. Mansaro ya. Iya, Mansaro. 1 Bojonegoro, bahwa madrasah ini merupakan madrasah yang sangat luar biasa. Madrasah unggulan nasional khususnya di bidang literasi dan juga di bidang riset. Oleh karena itu sangat tepat bila masyarakat itu menyekolahkan anaknya di madrasah, khususnya di Man 1 Bojonegoro. Dan sukses selalu untuk rekan-rekan, baik guru, karyawan, siswa dan seluruh warga Man 1 Bojonegoro. Keren pokoknya Man 1 Bojonegoro. Keren pokoknya Pak ya. Intinya adalah keren. Terima kasih Pak atas kehadirannya di podcast Mansaro. Semoga tidak kapok Pak ya. Amin, insya Allah. Datang lagi ke sini Pak ya untuk berbagi ilmu yang lebih banyak lagi. Mungkin kita pada saat pameran, mungkin pameran seni yang diadakan siswa, mungkin Pak Suwardi bisa datang itu, ya. Aku seneng itu, kan bidangku di situ. Ya, mungkin Pak bisa dikabulkan Pak ya, bisa menyempatkan waktu Pak ya, kalau semua diundang lagi ya. Ya. Terima kasih sekali Pak ya. Baik Sobat Mansaro, demikianlah akhir podcast pada hari ini bersama Pak Suwardi, Pak Kumis. Bagi kalian yang ingin menyumbangkan mungkin ide pingin podcast, siapa sih yang ingin podcast selanjutnya, siswa siapa yang ingin diundang selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar. Atau mungkin kalau seumpama jangan di kolom komentar, saya malu nanti akun saya terlihat dong sama teman-teman yang lainnya. Kalau seperti itu jangan khawatir, karena di podcast Mansaro kalian bisa mengirimkan ke email dari podcast Mansaro, yakni di podcast.mansaro@gmail.com. Kami tunggu ya untuk ide, kritik, dan juga sarannya. Saya Azimatun Ningmah, inilah podcast Mansaro. Terus belajar, cerdaskan diri, raih prestasi yang cemerlang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.